Bismillah, Ananda yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada beberapa materi termasuk wawasan Wiyata Mandala. Arti wawasan Wiyata Mandala. Secara etimologi atau asal katanya, wawasan berarti suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata berarti pengajaran atau pendidikan. Mandala berarti tempat atau lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Contohnya seperti ini, SMP Negeri 30 Makassar mempunyai background sebagai sekolah adiwiyata. SMP Negeri 30 Makassar sudah meraih adiwiyata tingkat kota, provinsi, nasional, dan terakhir tahun 2015 SMP Negeri 30 Makassar meraih sekolah adiwiyata mandiri. Kedepannya SMP Negeri 30 Makassar menuju sekolah adiwiyata tingkat ASEAN. Oleh karena itu, sekolah adiwiyata itu menyiapkan sarana-sarana yang menunjang pembelajaran sekaitan dengan adiwiyata tadi, seperti sarana rumah kompos, greenhouse, penjernihan air limbah, hutan sekolah, dan sebagainya. Dan setiap mata pelajaran sebaiknya mengintegrasikan mapelnya ke dalam kegiatan adiwiyata. Isi wawasan Wiyata Mandala. 1. Sekolah merupakan Wiyata Mandala, artinya lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian 3. Antara guru dan orang tua siswa harus saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau hubungan yang serasi. 4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Jadi harus ada kesatuan, ada unity-nya, terciptanya suatu lingkungan pendidikan yang baik. Ananda yang hebat, peran siswa dalam Wiyata Mandala. Yang pertama, berperan secara aktif setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi kalian tidak boleh pasif, diam saja. Jadi kalian harus berkreasi, berinovasi demi kemajuan pendidikan kita. 2. Wajib melaporkan segala gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepala sekolah. Jadi ada beberapa gangguan. Ada gangguan ekstrinsik, misalnya ada orang luar yang mau mengganggu kalian. Itu kan mengganggu ketentraman pelajar di dalam. Atau intrinsik, di dalam warga sekolah yang mau mengganggu warga sekolah sendiri, atau pelajar dengan pelajar yang ada di dalam. Jadi harus secepatnya dilaporkan kepada guru atau kepala sekolah untuk diselesaikan. 3. Membantu terciptanya tata tertib di sekolah dan mematuhinya. Jadi SMP Negeri 30 Makassar mempunyai tatib yang diatur, ada pasal-pasalnya mulai dari rambut sampai kaki. Jadi kepala sampai kaki ada pasal-pasalnya. Kemudian diatur juga pelanggaran-pelanggaran dan sanksi-sanksi. Jadi kalian harus mematuhi itu ya. Kalian sudah bertanda tangan di atas meterai bersama orang tua ya, akan mematuhi tata tertib SMP Negeri 30 Makassar. 4. Siswa berusaha memanfaatkan waktu belajar seefisien mungkin. Jadi jangan buang-buang waktu. Jadi pergunakanlah, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin.
5. Pemanfaatan fasilitas belajar dan menjaganya dengan sebaik mungkin. Jadi semua fasilitas yang ada di sekolah kita harus merasa memiliki. Jadi kita harus menjaganya, merawatnya. Misalnya meja, kursi dan sebagainya harus dijaga, jangan dirusak, jangan ditulisi. Begitu juga fasilitas yang lainnya. Jadi kita harus merasa memiliki. Ini negara berikan untuk kalian pergunakan dan kita juga harus menjaganya. 6. Menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dalam proses belajar mengajar. Jadi apa-apa yang bisa mengganggu proses belajar mengajar itu kita hindari. Misalnya saja kalian mengantuk, jadi usahakan dulu kalau mengantuk keluarlah, minta izin kalau perlu sama bapak ibu guru untuk cuci muka dulu biar segar. Seperti itu. Jadi siapkanlah semua peralatan sekolahnya sebelum memulai pembelajaran supaya tidak terganggu lagi pembelajarannya. Berikut sekolah dan fungsinya. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi, tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. 3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata. Jadi tanpa membeda-bedakan. 4. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Ini sudah tertuang di visi misi sekolah kita. SMP Negeri 30 Makassar itu kaya dengan prestasi siswa. Banyak sekali ekskul yang ada di SMP Negeri 30 Makassar. Jadi kalian tinggal memilih ekskul apa yang kalian minati. Di situ kalian akan dibina. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensia. Jadi kalian akan dibina di bidang non akademik juga selain akademik. 6. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan lain-lain. Jadi terbukti sekarang di sini kalian dilatih untuk bersosialisasi, berinteraksi secara emosional maupun potensi-potensi lainnya diwadahi oleh OSIS. 7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Jadi kalian di sekolah dibina bagaimana supaya sikap dan wataknya itu bisa lebih baik lagi. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Jadi berdasarkan usia kalian, jadi tentu saja pola pikirnya juga semakin dewasa seiring dengan bertambahnya usia. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Ananda yang hebat, ada warning. Marilah kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah dapat berfungsi sesuai dengan statusnya, yakni melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depannya. Dan ingat bahwa kemajuan bangsa ini ada di tangan kalian. Kalian adalah pelanjut tongkat estafet ke depannya. Demikianlah materi kita hari ini tentang wawasan Wiyata Mandala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu.